5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, perhatikan nih gambar berikut ini. Mereka sedang bersepeda ya adik-adik ya. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari itu terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Apakah adik-adik sudah bisa naik sepeda nih? Kalau sudah, wah kalian hebat ya. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari adik-adik. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Adik-adik yang hebat, di sini permainan apa saja yang dapat dilakukan di dalam rumah? Nah, pasangan gambar di bawah ini dapat membantu kalian. Perhatikan nih adik-adik, ketika cuacanya tidak terlalu bagus, entah itu mendung atau terlalu panas, kalian bisa bermain di rumah nih bersama dengan teman-teman kalian. Tetapi kalau cuacanya cerah dan sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah bersama dengan teman-teman kalian. Misalnya ya di sini bermain ayunan, prosotan, bersepeda dan lain sebagainya. Adik-adik yang hebat, mari kita beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah dan beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Kita lihat di sini ada 6 gambar adik-adik. Nah, yuk kita cari tahu mana yang bermain di dalam rumah, mana yang bermain di luar rumah. Nah, yang gambar pertama ini bermain dakon adik-adik namanya. Ini permainan di luar rumah, tetapi sebenarnya juga bisa dimainkan di dalam rumah adik-adik. Lalu bermain kasti. Bermain kasti itu kan berarti di lapangan. Nah, berarti ini permainan di luar rumah. Lalu bermain egrang. Bermain egrang ini juga bisa dilakukan di luar rumah. Berikutnya bermain boneka. Bermain boneka itu dilakukan di dalam rumah adik-adik. Lalu ini bermain monopoli ya adik-adik ya. Ini bisa dilakukan di dalam rumah. Kalau bersepeda itu dilakukan di luar rumah. Jadi adik-adik sudah tahu ya mana permainan yang bisa dimainkan di dalam rumah atau yang di luar rumah. Siti dan teman-teman itu asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan adik-adik. Nah, di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman untuk ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena ternyata tali layang-layang Udin itu lebih panjang daripada milik Beni. Adik-adik, yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Perhatikan gambar di berikut ini. Yang ungu adalah layang-layang Udin dan yang berwarna merah kuning adalah layang-layang Beni. Udin dan Beni itu mengukur panjang tali layang-layang menggunakan yang namanya jengkal tangan adik-adik. Nah, setelah diukur, panjang tali layang-layang Udin itu 30 jengkal tangannya Udin dan panjang tali layang-layangnya Beni itu hanya 20 jengkal dari tangan Udin.
Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Apa yang dimaksud dengan jengkal tangan adik-adik? Nah, ini adalah contoh jengkal tangan. Satu jengkal tangan adalah kalian merentangkan telapak tangan kalian, lalu dari ujung kelingking sampai ujung jempol ini disebut dengan satu jengkal. Kalau satu depa itu kalian rentangkan kedua tangan dari ujung tangan yang satu ke ujung tangan yang lain, itu artinya satu depa. Nah, di sini kita masih belajar tentang jengkal adik-adik ya. Perhatikan berikut ini. Nah, ini adalah panjang tali Udin dan Beni tadi. Setelah dihitung, ternyata panjang tali layang-layang milik Udin itu 30 jengkal Udin, dan panjang tali layang-layang Beni itu adalah 20 jengkal tangannya Udin. Jadi tali layang-layang punya Udin itu lebih panjang daripada tali layang-layang milik Beni. Adik-adik, kalian harus tahu bahwa panjang jengkal tangan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Orang dewasa jengkal tangannya akan lebih panjang, tetapi kalau anak-anak pasti jengkal tangannya lebih pendek adik-adik daripada orang dewasa. Adik-adik, jengkal dan depa itu disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Mengapa tidak baku? Karena panjang tangan dan telapak tangan manusia itu berbeda-beda. Misalnya, Kak Citra mengukur panjang meja bisa 10 jengkal. Tapi adik-adik yang tangannya lebih pendek atau lebih kecil bisa mengukur panjang meja yang sama itu 20 jengkal, karena panjang telapak tangan kita itu berbeda. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah bisa pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Adik-adik, hitunglah panjang benda di sekitar kalian menggunakan alat ukur di bawah ini nih. Yang pertama, berapa panjang ikat pinggang kalian. Nah, misalnya di sini kalau dalam gambar ini, panjang ikat pinggang kita dengan menggunakan pensil itu ada berapa pensil? Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang ikat pinggang ini ada 8 pensil. Tetapi kalau diukur dengan jengkal ada berapa jengkal? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 jengkal. Lalu kita coba lihat di sini berapa panjang penggaris kayu dari Bu Guru. Panjang penggaris kayu ada berapa jengkal adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jengkal. Lalu penggaris ini ya, ada berapa batang lidi adik-adik? Nah, di sini karena tidak ada pemisah kelihatannya ya adik-adik, ini ada 1 batang lidi. Lalu adik-adik, kalian bisa mengukur panjang tongkat pramuka menggunakan pulpen dan menggunakan jengkalmu sendiri-sendiri. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Lalu panjang lengan kirimu adik-adik ya, bisa kalian ukur juga dengan jengkal tanganmu dan pulpen. Lalu berapa panjang tali sepatu bisa kalian ukur dengan jengkal dan batang korek api. Adik-adik, jengkal dan depa tadi disebut dengan satuan panjang yang tidak baku ya. Diingat-ingat karena masing-masing orang panjang tangan, panjang jengkal itu berbeda-beda. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya adik-adik. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Nah, kalian tuliskan nih adik-adik, benda-benda tersebut panjangnya berapa dalam tabel seperti ini. Misalnya ikat pinggang diukur dengan jengkal itu 10 jengkal. Nah, nanti kalian bisa urutkan nih dari benda yang paling panjang ke benda yang paling pendek, atau dari yang pendek ke paling panjang boleh juga ya. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan lambang sila ini?
Nah, mengukur harus dilakukan dengan benar adik-adik. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar juga. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, sikap ini itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Di sini sila kelima Pancasila itu kan simbolnya ada padi dan kapas. Kapas itu melambangkan kelembutan dan kebaikan adik-adik. Warna putih melambangkan kebenaran. Adik-adik, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa nih lambang sila kelima Pancasila? Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, sikap kita yang bisa kita lakukan adalah sikap adil dan baik kepada semua orang. Adik-adik, nah di buku kalian ada gambar nih seperti ini. Kalian bisa gunting dan susun lalu tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Misalnya kalau disusun seperti ini adik-adik ya, bisa kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Adik-adik yang hebat, diskusikan nih bersama teman kalian. Pernahkah kalian bersikap adil kepada sesama? Lalu tuliskan ya hasil diskusi kalian pada tabel di bawah ini. Misalnya sikap adil yang pernah dilakukan. Misalnya sikap adil yang dilakukan oleh ayah apa? Nah, coba adil terhadap ayah apa? Misalnya kamu menghormati ayah, itu termasuk sikap yang adil adik-adik. Berbagi makanan dengan ayah, itu juga sikap yang adil. Lalu sikap adil terhadap ibu, apa yang pernah kalian lakukan terhadap ibu kalian yang berhubungan dengan sikap adil. Terhadap saudara juga begitu. Lalu terhadap teman, misalnya berbagi bekal makanan dengan adil, berteman dengan semua teman tanpa memandang agama, tanpa memandang warna kulit dan lain sebagainya. Itu contoh sikap adil di sekolah untuk teman-teman kalian adik-adik. Nah adik-adik, ceritakan nih pengalaman kalian di depan kelas, pengalaman saat berbuat adil kepada sesama kalian. Kalian bisa pilih salah satu perbuatan adil atau perbuatan baik yang pernah kalian lakukan kepada teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.